Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siska Lia. Nah, di video kali ini Siska mau berbagi cerita pengalamanku kenapa bisa pindah ke pabrik. Nah, ceritanya kan tahun lalu aku tuh 6 tahun di PRT, dan setelah itu aku izin sama agensi PRT untuk pindah ke pabrik. Nah, alhamdulillahnya aku diizinin. Jadi setelah diizinkan untuk pindah ke pabrik, aku mencari agensi pabrik yang bisa membantu mencarikan job untuk kerja di pabrik. Setelah itu aku udah dapat agensi pabrik. Akhirnya aku diajak ceklok ke salah satu pabrik yang ada di daerah Changhua ya. Nah, emang kebetulan aku nyarinya job itu di daerah Changhua biar deket sama tempat kerjanya suamiku kayak gitu. Nah, waktu masuk ke pabrik itu aku tanya-tanya, maksudnya di sini tuh kerjanya bagaimana? Ada kan di situ kebetulan ada anak Indonya ya, jadi aku langsung tanya sama dia gitu. Terus mesnya bagaimana? Dan di situ mesnya kan satu kamar itu satu orang. Kan kebanyakan kalau pabrik besar ya, itu mesnya kan satu kamar itu bisa 3 orang sampai 6 orang. Tapi berhubung pabrikku itu kan home industry, jadi cuman ada 2 anak dari Indonesia, dan nanti kebetulan 3 sama aku kalau misalnya aku di situ kayak gitu ya. Dan di situ pun udah dikasih tahu kalau misalnya nggak ada lemburan sama sekali, jadi pulangnya jam 5. Terus Sabtu Minggu nggak ada lemburan, itu pun udah dikasih tahu sebelumnya gitu. Jadi aku udah tahu, jadi kalau misalnya bakal nggak ada lemburan gitu, kenapa kok aku mau misalnya kayak gitu ya, pasti banyak yang tanya gitu. Soalnya kan kebanyakan kalau di pabrik itu dicari usianya itu kan maksimal itu 35 tahun. Dan kebanyakan yang dari PRT pindah ke pabrik itu sulit gitu. Dari situ kan aku juga mikir ya, belum tentu nanti kalau di pabrik lain aku diterima kayak gitu. Kebanyakan yang dicari kan dari pabrik, pindah ke pabrik itu lebih cepat karena dia punya pengalaman. Sedangkan aku nggak punya pengalaman sama sekali karena aku dari PRT ya, pindah ke pabrik. Dan yang kedua alasannya karena pengen lebih dekat sama tempat kerjanya suamiku gitu. Jadi setelah itu aku mikir lagi, meskipun gak ada lemburan gak apa-apa gitu. Soalnya kan suamiku juga ngomong, belum tentu nanti kalau kamu kerja di pabrik kamu kuat, jadi mending kamu cari yang gak ada lemburannya gitu, karena di pabrik itu berat kayak gitu. Yang penting kamu bisa pindah ke pabrik aja kayak gitu. Jadi dari situ ya udah aku ikutin sarannya suamiku aja gitu. Kenapa aku mau menerima meskipun gak ada lemburan sama sekali gitu. PRT kan dulu aku kerjakan 24 jam, jadi gak ada libur juga. Selama ini kan liburnya 1 tahun sekali. Kalau misalnya kerja di pabrik kan lebih banyak waktu istirahatnya gitu, lebih banyak liburnya gitu. Jadi ya mikir dari situ juga. Setelah itu dari usia kan juga berpengaruh ya, karena usiaku kan sebentar lagi udah 35, belum tentu diterima kan. Kalau di pabrik lain kan kebanyakan itu yang dicari itu yang lebih muda gitu. Kalau lebih muda kan ini bisa strong gitu ya, dibanding yang udah tua mungkin penilaiannya kan juga kayak gitu juga ya. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk pindah di pabrik di sini, di daerah Changhua sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau pindah ke pabrik itu kemungkinan juga bisa, kalau misalnya putus kontrak itu sulit, jadi harus finish kontrak ataupun yang dijaga meninggal. Kayak aku kemarin itu ceritanya tahun lalu kan yang aku jaga meninggal, jadi aku diizinin sama agensiku untuk pindah ke pabrik kayak gitu. Jadi kita harus izin dulu. Kalau misalnya dari agensi PRT udah mengizinkan, baru kita melangkah untuk mencari agensi
pabrik yang bisa membantu kita mencarikan job. Jadi terserah misalnya teman-teman mau di daerah mana gitu, di daerah Taipei ataupun Changhua kayak gitu kan, terserah teman-teman ya. Tapi kalau bisa misalnya teman-teman yang masih usianya masih muda, mending kalau cari kerja di pabrik yang harus ada lemburannya, jangan kayak saya yang nggak ada lemburannya kayak gitu. Karena sayang lah, ibaratnya kan kalau ada lemburannya kalian lebih banyak dapat gaji, nggak seperti aku gitu. Kalau di tempatku kan gajinya kan minus karena nggak ada lemburan. Cuman alhamdulillahnya di situ ada ini uang makan tiap hari. Jadi sebulan itu ada tambahan 2.000-an gitu. Karena selama 5 hari kan dapatnya 550. Jadi dapat 2.200 itu tambah gajiku 20.800. Jadi ya alhamdulillah gitu. Buat ini kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi ya aku sarankan buat semua yang pengen kerja di pabrik dari Indo ataupun yang udah di Taiwan pindah ke pabrik, cari yang ada lemburannya. Paling enggak lemburan 3 jam. Karena di pabrikku yang satunya itu dia kan bosku punya pabrik 2, tapi yang di pabrikku kan nggak ada lemburan sama sekali ya. Di pabrik yang satunya itu ada lemburan 3 jam dan Sabtu masuk, Minggu kadang masuk kadang pun enggak kayak gitu. Jadi kan lebih banyak gitu loh gajinya dibanding di tempatku. Tapi ya itu kerjanya berat. Kalau untuk cewek nggak kuat, di sana kebanyakan semua cowok. Tapi yang namanya kerja di pabrik ya emang berat bener gitu. Tapi ya kembali lagi ya, seberapapun rezeki yang kita dapatkan di situ ya harus kita syukuri gitu aja. Terima kasih, segitu aja pengalamanku. Kenapa aku dari PRT kok bisa pindah ke pabrik, itu bisa. Tapi ya tergantung agensi kita gitu. Jadi teman-teman bicarakan dulu sama agensinya. Semoga ya yang pengen bisa pindah ke pabrik dimudahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman udah nyaman kerja di PRT, gajinya lancar, gajinya bagus, dikasih izin untuk libur, majikannya baik, ya udah bertahan aja di PRT, nggak usah pengen pindah kerja di pabrik gitu. Karena kerja di pabrik itu juga berat ya, bener, saya mengalamin kerja di pabrik itu berat gitu. Apalagi kalau nggak ada lemburannya, mending jangan ambil gitu, carilah yang ada lemburannya gitu. Tapi kalau udah nyaman di PRT ya udah di situ aja, nggak usah pengen pindah ke pabrik gitu menurut aku gitu. Cuman karena kita kan harus punya banyak pertimbangan gitu loh, jangan ikut-ikutan yang lain. Kerja di pabrik enak, sering libur, bebas kemana-mana kayak gitu. Tapi biaya hidupnya juga mahal karena kita kalau libur banyak pengeluaran kan. Kita nggak kerja, kalau nggak ada lembur juga banyak pengeluaran. Jadi harus dipikirkan, jangan asal ikut-ikutan temennya, kerja di pabrik enak bisa gini gitu. Enggak, itu pun tergantung masing-masing gitu. Jadi harus dipikirkan ulang gitu. Jangan sampai nanti udah pindah ke PRT, dari PRT misalnya pindah ke pabrik, terus akhirnya nyesel kenapa harus pindah kayak gitu. Jadi terima kasih, udah segitu aja. Itu pengalamanku dari PRT pindah ke pabrik ya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe channel Siskalia. Nantikan video selanjutnya dari Siska ya. Nanti lain waktu Siska mau cerita lagi tentang kerjaanku. Dan teman-teman juga bisa tanya ya, maksudnya misalnya ada pertanyaan apa seputar kerja di pabrik, nanti saya kasih tahu biar teman-teman yang belum tahu bisa ini cuman sekedar sharing aja ya. Jadi semua kembali kepada teman-teman lagi, mau kerja di PRT ataupun di pabrik sama aja gitu.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.